Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bab salat di masjid dari Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Masajid, kitab tentang masjid, juz 2, nomor hadis 649. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, Salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi. Salat seseorang di masjid itu tuzidu atau tazidu, punya nilai lebih dari salat di rumahnya. Wa salatihi pisukihi bid'an wa isrina darajatan, juga dibanding dengan sholat di tempat dia kerja masih tetap lebih baik. Kira-kira lipatannya 20 kali lipat menurut hadis ini ya. Kalau di hadis yang lain 27 sab'un wa isrina. Di hadis yang lainnya lagi khamsu wa isrina, 25. Yang jelas masih di atas 20. Padalika anna ahadahum idza tawaddoa, demikian juga bila seseorang kalau sudah melakukan wudu, fa ahsanal wudu'a, dan wudunya disempurnakan. Karena banyak orang yang wudunya itu tidak sempurna, sikutnya nggak basah, kepalanya nggak diusap, nggak disapu kepala ya, bukan rambut, kepalanya nggak disapu, nggak diusap dengan rata, telapak kakinya nggak pernah dibasuh telapak. 3 itu krusial dalam wudu. Maka penegasannya, fa ahsanal wudu'a, wudunya batas-batasnya disempurnakan. Summa atal masjidah, lalu berangkat ke masjid. La yanhaju ila sholah, enggak masang niat lain kecuali sholat. La yuriduna illa sholah, jadi niatnya sholat. Maka falam yahtu khutwatan, satu langkahnya itu rubi'alahu wa anhu, mengangkat dan menghapuskan. Dalam satu langkahnya itu mengangkat dan menghapuskan. Khati'atan, satu kesalahan, mengangkat derajat dan menghapuskan satu kesalahan, satu langkah. Di sini bunyinya seseorang ya, bukan hanya untuk laki, karena orang beriman itu kan laki dan perempuan. Jadi kayaknya semenjak saya naik mimbar sampai sekarang saya selalu ya motivasi, ajak anak, ajak istri, karena keutamaannya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dikasih pemahaman yang benar, dikasih pemahaman yang baik, dikasih kekuatan, dikasih motivasi untuk nambah ketaatan. Yang susah itu kan semua orang tahu, kalau sholat itu baik, kalau ke masjid itu baik, kalau jamaah itu baik. Tapi tidak semua orang bisa merealisasikan itu.
Dan ketika idza dakhalal masjid, ketika masuk masjid, masjid itu mana? Batas pagar itu masjid. Begitu udah pagar masuk ke dalam itu masjid. Kana pisolatin, dicatat udah dalam keadaan sholat, belum sholat atau tidak sholat, tapi udah berada di masjid, itu hitungannya sudah sholat. Kalau di hadis lain sih hatta yarji'a, berangkat sampai pulang lagi ke rumah itu hitungannya sholat. Jadi durasinya gitu. Ini masalah hukum ya. Jadi saya gak mungkin menurut pendapat saya atau kata guru saya, enggak, memang bunyi hadisnya. Sampai balik lagi masuk ke pintu rumah, selesai. Malaikat selesai juga mendoakan, rahmat selesai juga mengucur, hitungan sholat selesai juga. Dan kalau meninggal dunia, selama durasi berangkat dan pulang, syahid dia. Karena pisolatin adalah termasuk hitungan sholat. Makanat sholatu, selama dia sholat, tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Tidak cukup di situ, malaikat bersolawat, malaikat berdoa kepada orang yang melakukan itu, madama, selama bimajlisihi, berada di tempat duduk, jalasa yajlusu, maksudnya tetap berada di masjid. Alladzi sholla fihi, yang kita sholat di situ. Maksudnya begitu kita masuk masjid, masuk pagar itu sampai berada di sini, malaikat terus berdoa selama berada di masjid. Di hadis yang lain malam yuhdis, selama belum berhadas ya. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi orang itu. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni segala dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'di bihi malam yuhdis, demikian terjadi selama orang itu belum berhadas. Jadi bersyukur kita-kita yang senang agak berlama-lama setelah sholat di masjid. Yang bagus itu adalah subuh ke suruk, bagus banget ini. Bahkan ada hadis tambahan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Tuhan kasih keberkahan hidup pada orang yang dia habis subuh menjelang suruk berada di masjid, diisi dengan zikir, wirid dan baca Quran. Kita hidup sekali, mati gak bisa kembali. Begitu kita ada di alam kubur, yang ditanya pertama itu bukan berapa yang takziah, berapa karangan bunga yang dipasang, apakah sampai ke latar tetangga atau udah sekian kilometer, berapa deposit yang tertinggal, berapa properti yang kau miliki, jabatan seperti apa yang telah kau raih. Oh enggak, bukan itu. Tapi sholatmu gimana? Secara kuantitas banyak enggak? Secara kualitas bagus enggak? Secara kuantitas kita banyakin di masjid, karena berangkat dihitung sholat, berada dihitung sholat, bahkan didoakan malaikat, pulang dihitung sholat. Jadi kuantitasnya panjang daripada kita sholat di rumah. Ngapain sih? Untuk apa di rumah? Kayaknya jenuh, apalagi yang udah pensiun. Lah opo di omah tok ketemu ya itu luasnya ya begitu itu. Ya kalau rumahnya Pak Prabowo 11 hektar bisa
naik kuda, karena hobi beliau naik kuda ya. Pak Prabowo, ya kepikiran tenang, seneng karena healing di tempatnya sendiri. Kalau rumah kita sumpek, maka untuk healingnya kita di masjid dan bawa anak istri, sehingga nanti di surga itu insya Allah pasti reuni bersama keluarga besar. Reuni dengan teman SD aja senengnya eram-eram, padahal bukan siapa-siapa. Nah, ini reuninya dengan keluarga, anak turunan kita yang udah dipisah dengan alam barzah, dipisah dengan mahsyar, dipisah dengan hisab, dipisah dengan jaza, dipisah dengan sirat. Lalu ketemunya di surga atau neraka? Lah kok ketemunya di surga? Oh, itu kebahagiaan. Pak, masalahnya istri saya nggak bisa diajak, doakan. Selesai sudah, karena susah memang ngajak istri. Kalau salah MOU di awal berat, ya wis doakan. Lu udah nggak bisa, ya biarin. Karena kalau diterusin tengkar. Makanya kita jadi laki-laki itu harus tegas. Saya ngomong begini karena alhamdulillah ya didengar sama anak istri. Yang kedua, kalau anak harus, kalau istri gak bisa masih dimaklum. Kalau anak, masa anak berani nengkari orang tua, berani gelut dengan orang tua, juga mungkin. Udah kita paksa dengan cara apapun dan bagaimanapun. Karena apa? Dia baru tahu diri dan nyadar diri nanti kalau udah meninggal dunia. Oh, ternyata orang tuaku baik. Dulu aku sakit, tapi sekarang aku bahagia. Kayak orang yang kebakar rumahnya, orang tuanya nyeret, mungkin sampai bundas KB. Pertama anak itu bisa mendeli, marah, ngamuk, bahkan mungkin boleh jadi misui orang tua, karena nggak paham, bundas KB kok. Baru setelah aman selamat dilihat, dirangkul itu orang tuanya sambil nangis. Makasih Pak. Apa jadinya kalau saya nggak digeret sama panjenengan? Udah habis saya jadi abu. Itu kalau kebakar aja di dunia. Lah kalau di neraka seumur-umur, kalau masuk neraka lalu mati itu senang. Orang udah mati itu nggak ngalami kematian, hidup selamanya. Baru akan bahagia selamanya atau sengsara selamanya tergantung kualitas kita hidup di dunia. Dan yang harus pertama dilakukan adalah sholat, karena itu yang ditanya pertama. Bukan baiknya hati, bukan banyaknya teman. Yang ditanya di alam kubur itu adalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, mana kiblatmu. Ketika dihisab, sholat. Jadi 4 rangkaian itu gak boleh ditunda. Mudah-mudahan manfaat. Ceramahnya agak terlalu banyak kayak. Aku qauli hada fastaghfirullah yastaghfir lakum was'alu min bali. Istiqumala zikrullahi akbar.